Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini saya nggak bisa tidur nih. Ini malam hari saya take video ini karena saya banyak baca berita malam ini, nonton video juga tentang pelajar-pelajar yang turun ke jalan ikut demonstrasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, faktanya di lapangan, di Palmerah tadi ditemukan 70 siswa SMP yang ikut demonstrasi. Siswa SMP, bayangkan. Ada 17 siswa SMA yang ketangkap juga di wilayah Jakarta, belum lagi yang di Yogyakarta, di Malang. Saya belum baca datanya secara detail, yang jelas ada beberapa di wilayah itu yang ditemukan siswa SMP dan SMA. Nah, saya di sini sebagai guru, karena memang profesi saya sebagai guru, merasa batin saya itu juga terpanggil untuk berkomentar ini untuk anak-anak saya, pelajar di luar sana, tidak secara khusus pelajar yang saya ajar di kelas begitu ya. Jadi mohon maaf, video kali ini tidak berusaha menyudutkan siapapun, tidak berusaha menggeneralisasi, tidak juga berusaha membenci, tidak berusaha menghakimi juga. Saya hanya berkomentar. Bagi kalian yang menonton video ini, mudah-mudahan mendapatkan sedikit hikmah atau gambaran paling tidak mengenai beberapa pikiran yang mungkin juga orang pikirkan sama seperti yang saya pikirkan, kekhawatiran kami sebagai guru gitu. Nah, kita balik lagi ya. Pelajar-pelajar tadi yang ikut turun ke jalan, apakah benar-benar tahu apa itu demonstrasi? Bagaimana seharusnya regulasi untuk melakukan suatu demonstrasi? Apakah mereka sudah tahu 2 poin yang penting itu? Saya sebagai guru, mohon maaf, sedikit meragukan atau bahkan mungkin banyak ya tentang hal ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini memang juga sudah faktanya di lapangan. Tadi sudah banyak video, kayak contohnya videonya Bapak Ginanjar yang mewawancarai mereka yang terciduk, pelajar-pelajar yang terciduk. Ketika diwawancarai, mereka ditanya, kamu tadi ke sana ikut demonstrasi apa sih? Jawabannya dengan sangat meragukan. Dia bilang, ya pokoknya itu Pak, ikut demonya RUU Cipta Kerja. Kamu tahu nggak RUU Cipta Kerja itu yang kayak gimana? Ragu mereka jawabnya. Nah, ini indikasinya mereka tuh sebenarnya nggak benar-benar tahu apa yang mereka perjuangkan. Artinya mereka nggak benar-benar tahu demonstrasi itu apa, tujuannya apa, regulasinya bagaimana. Memang sih demonstrasi di negara kita itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 28. Jadi hak kita berdaulat itu sudah dengan jelas diatur di dalam undang-undang gitu. Tapi apakah mereka benar-benar memaknai ini? Memaknai si demonstrasi ini? Atau mungkin hanya sekedar ya yang penting rame, yang penting ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan saja, atau bahkan memang ada tekanan konformitas di dalamnya, atau mungkin yang lain ini hanya sekedar pelampiasan kejenuhan karena memang sudah sekian bulan mereka daring di rumah. Jadi ini sebagai momen kesempatan untuk keluar, bertemu dengan orang banyak, terus ikut rame-rame seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu semua bisa jadi memang tidak didasari sebuah roh perjuangan yang benar-benar dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Karena pada dasarnya demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk protes demi memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar rame, bukan hanya sekedar kepentingan tekanan konformitas belaka. Apalagi mereka yang tidak mengindahkan tata cara mengikuti demonstrasi, karena demonstrasi nggak asal. Demonstrasi pun ada tata caranya gitu. Kita harus melapor dulu dan lain sebagainya gitu. Nah,
Yang saya takutkan adalah mereka digiring untuk ada di sana. Ini yang sangat membahayakan pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar kita. Jadi sebagai pelajar harusnya cukuplah kalian mempelajari ini semua ada apa. Kalau memang kalian ingin ikut andil di dalamnya, berusaha mendoakan negeri ini yang terbaik, berusaha mendoakan jalan yang terbaik bagi negeri ini, mempelajari sebenarnya ada apa. Harusnya cukup seperti itu, karena saya rasa ini bukan momennya kalian. Terus kenapa dong kalau mahasiswa kok boleh-boleh aja? Porsi kedewasaan mereka, kemudian porsi pengetahuan mereka tentu saja sudah sangat berbeda dengan pelajar. Jadi mereka juga sudah terbilang dewasa. Nah, berbeda sekali bukan dengan pelajar. Harusnya juga sebelum siapapun itu, mau itu mahasiswa, mau itu pelajar, sebelum demonstrasi benar-benar ditelaah kritis, kemudian ditelaah secara objektif mengenai materi yang akan kalian demonstrasikan. Apa yang memberatkan, apa yang menguntungkan, itu benar-benar ditimbang baik-baik, tidak hanya sekedar berkoar-koar. Apalagi isi dari demonstrasi yang ternyata membuat kegaduhan, membuat porak-poranda yang justru merugikan rakyat. Ada yang menggulingkan sepeda, membakar gedung dan lain sebagainya, padahal ini juga punya rakyat, punya kalian sendiri gitu. Jadi berdemonstrasi, menyuarakan sesuatu bentuk protes itu tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan kegaduhan, tidak harus dengan kekacauan. Jadi pikir baik-baik, telaah dengan kritis, telaah dengan objektif, ikuti tata caranya dengan baik. Mereka pasti akan mendengarkan. Jika mereka tidak bisa mendengarkan, tidak mendengarkan, ulangi lagi. Itu baru namanya perjuangan. Dan perjuangan sekarang tidak harus demonstrasi di jalan. Bahkan banyak sekali topik yang diangkat ke media massa, topik yang diangkat ke televisi misalnya, atau bahkan memang benar-benar viral, itu justru dari Twitter misalnya, dan dari media-media yang sekarang sudah banyak beredar. Tapi hati-hati, kita sekarang punya undang-undang ITE. Nah, dalam kita berkomentar, karena tangan ini gantinya mulut sekarang ya, di zaman sekarang. Kalau dulu kita bicara yang harus hati-hati, sekarang juga mengetikkan sesuatu kalimat itu juga harus berhati-hati, karena ada undang-undang ITE di situ yang mengatur segala tingkah laku kita. Apa yang kita bicarakan melalui tulisan kita itu sangat harus hati-hati. Jadi benar-benar dipikirkan. Kalau kalian tidak benar-benar tahu masalahnya, tidak benar-benar bisa menelaah secara kritis, tidak bisa benar-benar menelaah secara objektif, lebih baik kalian cukup menyimak saja, cukup mempelajari saja. Begitu saran saya. Mudah-mudahan ini akan jadi pembelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan Indonesia akan kembali sehat, terutama sehat secara pikiran, dan ada solusi yang terbaik untuk masalah ini. Bagi kalian di sana mahasiswa-mahasiswa yang sedang memperjuangkan di jalan, selamat berjuang dan berjuanglah di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.